Kata Nabi, untuk ngadepi barang subhat, famanit taqos syubuhati faqadis tabro'a lidinihi wa irdi. Siapa saja orangnya yang menghindari perkara subhat, dia selamat agamanya. Artinya sikap waro itu apa ya? Apik, preventif adalah sikap akhlak yang paling mulia yang harus dijalankan seorang muslim dalam hidup dan kehidupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullah an Abi Abdillah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu maqala. Hadis ke-6 daripada Abu Abdillah, nama aslinya Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqala, berkata Nu'man, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas, wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram pun juga jelas, wa bainahuma mustabihatun, dan antara keduanya halal dan haram ada beberapa perkara syubhat, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak mengetahui akan perkara syubhat oleh kebanyakan manusia. Famanittaqas syubuhati istabra'a lidinihi wa irdihi, barang siapa menghindari ia akan perkara subhat, maka sungguh ia membebaskan diri bagi agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fis subuhati waqa'a fil haram, barang siapa terjebak ia pada perkara subhat, niscaya ia terjatuh pada yang haram. Karai, seperti penggembala, yar'a yang menggembala ia kambingnya, haulal hima, di sekitaran tanah larangan raja, yushiku an yarta'a fihi, hampir-hampir bahwa ia masuk memakan rumput pada tanah larangan raja. Ala wa inna likulli malikin himan, ketahuilah bagi setiap raja itu ada tanah larangan. Ala wa inna himallahi maharimuh, ketahuilah bahwa tanah larangan Allah itu yang diharamkannya. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, apabila baik maka baiklah badan itu seluruhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, apabila rusak daging itu maka rusaklah badan seluruhnya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah daging itu namanya qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita memasuki lanjutan daripada pembahasan hadis ke-6 ini, di mana materi kita memasuki famanittaqas syubuhati istabra'a lidinihi wa irdihi, wa man waqa'a fis syubuhati waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi. Ala wa inna likulli malikin himan, ala wa inna himallahi maharimuhu. Segitu cukup waktu kita kelarkan hadis ini. Saudara sekalian yang mulia, pertemuan yang lalu telah dijelaskan bahwa segala perbuatan, segala ucapan yang ada
ditinjau daripada hukum agama akan terbagi menjadi 3 bagian. Dari hadis ini, pertemuan yang lalu telah dibedah bahwa segala yang ada, ucapan maupun perbuatan, itu terbagi pada 3 yang ada nih di jagat nih. Yang pertama namanya al-halalu bayyin, yakni halal murni, halal yang jelas. Yang pertama, barang itu halal yang murni, yang jelas. Apa tuh halal yang jelas? Jelas-jelas halal itu artinya perkara yang tidak ditemukan dalil keharamannya, yang tidak ditemukan dalil yang menyatakan haram, baik dari Quran maupun dari hadis maupun dari ijma maupun dari qiyas. Kagak ada satupun dalil yang menyatakan haram. Itu pastikan halal jelas. Jadi yang namanya halal yang jelas itu perkara yang tidak ditemukan dalil keharamannya dari Quran, hadis, ijma, qiyas. Atau yang disebut halal murni adalah perkara yang mana dalil-dalil agama, Quran dan hadis, ijma dan qiyas menjelaskan tentang disyariatkannya, itu juga kebolehan murni. Yang ini kebanyakan orang enggak samar. Yang ini banyak orang tahu tentang bolehnya. Semacam apa yang halal, yang bayyin, yang jelas. Seperti kita makan nasi, begitu. Makan makanan tuh boleh kita makan. Seperti mana menikah, boleh. Begitu dalil-dalil agamanya orang boleh nikah. Namanya halal bayyin. Seperti mana jual beli, sewa menyewa, dan yang lain sebagainya. Begitu. Ini namanya disebut halal murni, jelas. Enggak ada dalil agama yang mengatakan haram. Yang kedua adalah al-haramu bayyin. Haram murni, haram yang jelas, yang nyata. Apa tuh haram yang nyata, saudara? Yaitu perkara yang Al-Quran dan hadis menjelaskan tentang keharamannya. Al-Quran dengan tegas menyatakan haram, atau hadis Nabi menjelaskan bahwa itu adalah haram. Yang mana banyak orang tidak sulit memahaminya. Di mana yang disebut haram murni itu perkara yang oleh agama diperintahkan untuk kita tinggalkan, benar-benar wajib ditinggalkannya. Ini namanya haram murni, haram bayyin, haram jelas, nyata, terang benderang. Contoh semacam makan bangkai. Ada bangkai kita, tiren, ayam mati kemarin, enggak boleh kita makan. Itu sebab haram murni. Daging babi, minum arak, apalagi ya, riba. Itu haram murni, riba. Durhaka orang tua, berzina,
Itu namanya disebut haram murni. Ini mah orang banyak tahu. Yang ketiga, perkara subhat. Apa tuh perkara subhat? Perkara subhat itu adalah perkara yang pelik, yang rumit, yang kebingungan orang tentang hukumnya, sebab tidak didapati dalil yang jelas haramnya, pun tidak didapati dalil yang jelas halalnya. Sehingga kebanyakan orang ora paham. Kayak bunga bank begitu. Kalau riba haram murni. Nah, bunga bank dia bingung. Begitu. Orang nggak ada zaman Nabi bank tuh. Yang ada teman kita bank, ya kan? Begitu. Nggak ada. Begitu. Jadi kalau riba itu haram. Begitu. Ini bunga bank. Nah, dilihat. Apa tuh bunga? Nantinya begitu. Dari mana? Begitu. Dia harus pahami. Dalam dunia perbankan, keuntungan hasil usaha, kelebihannya tuh. Namanya dalam ngewarung, namanya di bank gak ada untung. Adanya bunga. Bahasa bank tuh begitu. Bahasa bank. Maka kita harus paham. Begitu. Ini namanya ada boleh murni, benar-benar boleh. Haram murni, yakni haram jelas. Begitu. Jelas-jelas haram. Ada yang remeng. Remeng ini pelik. Enggak ada keterangan yang mengata boleh. Jelas tuh. Enggak ada juga keterangan yang mengata haram. Enggak ada. Begitu. Ini bedakan antara halal murni jual beli sama riba haram murni. Ini biar gampang. Kita punya duit 10.000. Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi ini dalam mensarai kitab Habaib, Ba'alawi juga Habaib, Sulamut Taufiq, namanya Mirqat Su'udi Tasdik, bukan Taufiq ini, Sulamut Taufiq. Begitu. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Haddad, yang doanya kita suka baca, Ya Rabbana Tarafna. Itu kitabnya Sulamut Taufiq. Disarah itu oleh Syekh Al-Bantani, namanya Mirqat Su'udi Tasdik. Di sana tuh dijelaskan, nih biar gampang kata Syekh Nawawi, bedakan antara riba dan jual beli. Kita punya duit 10.000, nih biar gampang. Kita punya duit 10.000, pengen jadi 15.000. Bagaimana nih? Ada dua cara. Yang pertama, kita belikan gelas saja dah. Nih gelas, harganya 10.000. Kita jual sama orang. Kata teman kita, bang gelasnya saya beli. Oh baik, kalau mau 15.000 nggak apa-apa. Ya siap, saya mau, saya demen sama gelas. Maka kita tuh dapat duit 10.000 plus 5.000. Sama dengan jadi 15.000. Ini pertama caranya. Cara kedua, 10.000 biar jadi 15.000. Ada teman kita mau minjem. Bang, pinjam duit dong. Berapa? 10.000. 10.000. Kalau mau bayarnya 15.000 nggak apa-apa. Iya baik dah. Saya bayar 15.000. Nanti bayarnya. Ini juga sama. 10.000 plus 5.000. Dua-duanya duit kita menjadi 15.000. Yang pertama dengan gelas nih, namanya jual beli. Ada barang yang diambil oleh orang. Diambil, Pak Jinah wallah dapat gelas. Maka saya dapat duit.
Ini namanya jual beli. Kelebihan 5.000 ini disebut ribah, untung. Dalam bahasa agamanya, untung disebutnya. Dari mana? Karena ada barang yang diterima oleh orang lain, sehingga duit kita dari 10 menjadi 15. Ini namanya jual beli, al-halalul bayyin. Halal jelas, wong Qur'annya wa ahallallahul bai'a. Boleh jual beli. Untung berapa aja terserah dia untung. Agama tidak mengatur untung. Nggak ada ketentuan untung dari agama. Lu ngambil untung sekian persen, nggak ada. Boleh. Berapa aja. Cuman itu namanya prinsip bisnis. Nanti ada etika bisnis, lain cerita. Akhlaknya. Itu namanya prinsip bisnis. Maka ada barang-barang namanya black market. Boleh kita jual tanah melebihi NJOP. Nggak apa-apa. Boleh-boleh aja. Begitu. Berapa aja. Kayak mobil-mobil antik tua tuh. Sekian, ya nggak apa-apa. Yang penting al-bai'u antaradin. Saling suka. Nggak apa-apa. Nggak ada pemerasan. Yang kedua, duit 10.000 jadi 15.000. Itu teman kita dengan bayar 15.000, nggak ada barang yang diterima oleh dia. Nggak ada. Nggak ada barang. Jadi penambahan 5.000 ini dari mana? Dari waktu. Membayar waktu. Sementara waktu itu bukan punya dia, bukan punya kita. Waktu itu punya Allah. Bukan punya dia, bukan punya kita. Ini namanya disebut riba. Namanya jelas riba. Maka kayak jual beli kredit, judulnya aja jual beli. Nggak apa-apa orang kredit. Gitu. Itu mau jual beli kredit. Nah, ini haram. Saya sianan yang tinggal di Maharta, mana dulunya kredit lagi. Seumurnya riba mulu sampai detik ini. Apa nggak masuk neraka itu? Orang komplek tuh, benar nggak? Ya Allah, riba mulu. Tapi udah lunas, tapi dulunya riba, tetap aja seumurnya riba juga. Riba. Begitu. Ada teman kita, kata dia, guru, saya alhamdulillah sekarang bisnis properti syariah. Wih, cakep amat, kata saya begitu. Apa itu properti syariah? Non riba. Wih, luar biasa. Luar biasa nggak pakai. Apa tuh non riba? Non bank. Oh, nggak pakai bank. Oh, nggak pakai bank. Iya, namanya ini properti syariah, guru, nggak pakai bank. Baik. Di mana tempatnya? Saya di dekat Parung. Oh, baik. Kalau saya beli, apa saya duitnya harus saya gondol-gondol untuk bayar rumahnya itu? Enggak, ini nomor rekeningnya. Ini bagaimana? Katanya non bank. Kok pakai ngasih nomor rekening juga? Enggak, lewat doang ini. Ya sama juga, bank juga. Begitu. Ente enggak pernah lewat tol. Ya sering sih mau ke rumah guru aja nih, KPN pakai tol. Ente enggak pakai bank itu bayarnya. Langsung, ya pakai bank. Riba itu. Waduh, orang riba masuk rumah saya lagi. Dia bingung dia. Mau ngapa? Dia nggak bisa pahami mana riba, mana bank. Harus dipahami. Harus dilihat. Orang ini jual beli. Ada dua sistem ini. Kalau lo pengen bayarnya langsung nggak apa-apa. Ini motor 10 juta. Kalau enggak langsung, ya 15 juta. Lu angsur saban bulan sekian. Itu enggak ada. Kok ada tambahan jadi 10 juta jadi 15 juta nambah 5 juta? Enggak. Itu pikiran Anda nambah 5 juta. Transaksi yang sebenarnya saya jual motor seharga 15 juta dengan you angsur sekian bulan. Begitu. Enggak apa-apa. Enggak ada penambahan 10 jadi 5, enggak ada. Emang jualnya harganya 15 dengan DP sebagai angsuran pertama. Kan begitu ya? Begitu enggak? Nah, begitu.
Nah, ada barang yang dia terima tuh motor. Begitu. Ada duit yang kita terima. Lo kenapa jadi mahal? Karena enggak bisa diputer oleh kita. Kalau kita langsung cash, bisa dia beli lagi. Kita nggak bisa. Maka dinaikin harganya. Boleh. Bukan saya jual motor 10 juta plus bunga 5 juta. Nggak ada. Saya jual motor seharga 15. Begitu. Kalau mau pakai kata-kata. Begitu. Al-bai'u bit-taqsir namanya. Jual beli kredit. Nggak apa-apa. Begitu, nggak kayak begitu. Belakangan ada namanya jual beli COD. Ini apa ini COD ini? Ya Allah. Nggak apa-apa. Begitu. COD itu barang diterima dulu, baru bayar. Bagaimana ini? Ya Allah, udah dijalanin sama orang kampung dari tahun dari zaman Kibenen tuh, makan aja di warteg tuh. Bukan diterima doang, udah masuk perut baru bayar. Ini baru diterima. Ono aja boleh yang udah masuk perut. Warteg tuh begitu. Udah masuk perut, nambah 2 piring, belum bakwan, masih duduk aja. Boleh. COD itu dari pengembangan dari warteg. Begitu, cuman barang diterima dong nggak masuk perut. Kudu bayar. Ini udah masuk perut. Boleh, apalagi timbang nerima doang. Nggak susah amat di Islam tuh. Barang yang kayak begitu. Kayak begitu, maka minjem uang, bayar sekian ini bakal jadi masalah. Lain dengan disebut mudharabah bagi hasil, nih lain cerita nanti tuh. Ada namanya disebut qirad. Begitu. Itu nanti tuh paparannya. Ala kulli hal, ada halal murni, ada haram murni. Ada yang remeng-remeng. Artinya remeng-remeng, dalil yang menyata haram tidak ditemukan, dalil yang menyata boleh tidak ditemukan secara jelas. Maka ini pada banyak orang enggak tahu. Kebanyakan orang. Namun orang yang mendalam ilmunya kayak ulama-ulama mujtahid akan tahu tentang hukum itu dengan cara meneliti. Mencari dalil-dalil. Makanya sehingga sampai detik ini kayak macam bunga bangdo di NU aja kalau ada muktamar mesti keluar hukumnya 3. Ada yang mengata halal murni, ada yang mengata haram murni, ada yang mengata subhat. Ya tinggal ente cocoknya di mana. Begitu. Yang penting maunya ada payungnya. Ambil karang. Kenapa? Karena nggak ada dari zaman nabinya bang ini. Nggak ada. Begitu. Barang yang nggak ada zaman nabi, mesti pemikiran ulama itu pecah tergantung dari mana. Kayak rokok. Begitu. Mesti ulama bakal berbeda-beda. Berbeda-beda hukumnya. Kenapa berbeda-beda? Enggak ada. Pokoknya gua mau bang haram. Oh, pokoknya haram aja dan neraka. Alhamdulillah gua sih udah bebas dari bang, mau baik. Udah umroh, udah. Ya Allah, lu pakai bank lagi bayarnya. Umrohnya mardud, pakai bank. Pesan pesawat aja pakai bank. Lu jalan kaki. Jalan kaki. Nih ada orang kemenang nih. Orang tua kita nih, moga sehat walafiat. Nah, bagaimana? Orang nyetor aja pakai bank enggak? Ya Allah. Jadi kalimat bunga itu harus dipahami. Bunga itu apa? Kita jangan sampai alergi kalimat bunga. Begitu. Ada anak muda. Saya waktu ketemu cewek hati saya berbunga. Riba. Karena hatinya berbunga. Masa riba? Kita dengar bunga ada riba aja. Ada orang jual rumah plus bunga. Riba juga. Lalu di depannya ada bunga Kamboja. Ya, pahami dulu apa itu. Kalau riba udah pasti. Siapa yang halalin riba, detik itu kafir. Kalau halalin riba. Begitu. Riba itu rente. Minjem nih. Pak Jinawal sama saya 10 juta. Berapa bayarnya? Bulan. Baik, udah sebulan nggak bayar. Ya udah, kalau nggak bayar, kalau bulan depan nambah jadi 1.100.000.
Begitu. Nggak bayar lagi 1.200.000. Tuh, itu tuh yang disebut wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisara. Kalau orang tuh susah ya jangan dibebani begitu, tambah susah dia. Begitu. Tuh, itu rente namanya. Kita harus bisa bedakan antara satu dan yang lain. Itu begitu. Maka ada yang disebut halal boleh, haram remeng-remeng. Nah, kita ngaji malam hari ini bagaimana mensikapi barang yang remeng-remeng. Subhat saudara, subhat nih kita harus difahami. Subhat itu ulama menjelaskan barang subhat itu ada tiga macam barang subhat. Yang pertama, barang itu yakin halal, yakin boleh, kemudian muncul keraguan-raguan. Ini namanya subhat satu. Penyebab subhat itu barang itu nyata halal, cuman muncul keraguan. Begitu. Contoh, bini kita punya bini. Kita ragu, waktu kita marah itu, kita nyereh apa kagak ya? Begitu. Waktu marah, kan orang kadang suka marah tuh. Kalau marah, dan ini wajib nih, saya pesen betul, ajarin anak mantunya. Kalau marah sama bini, udah tinggal pergi. Diem aja. Jangan ngomong cerai, jangan. Sebab enak orang marah tuh. Ya udah bang, kalau begini gue cerai aja, kata lakinya. Ya udah, begitu. Lah jadi dengan ya udah. Habis itu nyesel. Waktu itu gue nyerainya lagi emosi. Kita jawab, emang juga begono bang, pret kagak ada, lagi ulang tahun, makan-makan kagak sampiran, gue cerai lu kagak ada. Muak juga lagi apa? Lagi emosi muak juga. Begitu lagi emosi, emang juga begitu. Kalau lagi emosi jadi, ya jadi. Itu ada di Sunan Nabi Dawud. La tolaqa fi iglaqin. Kagak satalak dalam iglak. Itu mananya dipaksa. Kalau dipaksa baru. Katanya lu cerai, kalau kagak gue tembak. Baru kagak jatuh. Lo kalau marah emang juga begitu. Kagak ada orang lagi baik-baikan. Bagi duit lagi. Cerai. Orang gila. Emak juga lagi ribut. Bener nggak? Kita ragu tuh waktu kita ribut itu, di hati kita nyeri apa kagak ya? Tuh, ini namanya disebut jadi subhat. Yang kayak begini, ini bagaimana nih? Yang kayak begini nih, begitu tuh. Ragu tuh. Itu disebut juga namanya subhat juga. Begitu juga sebaliknya. Barang yang nyata haram, cuman ragu-ragu tentang kebolehannya. Ragu-ragu. Kebolehannya ragu-ragu. Contoh, ada air kena kencing. Kita yakin air ini kena kencing. Air nih, cuman ada ember satu lagi. Ini yang kena kencing, ini apa ini ya? Ini bagaimana ini ya? Ini namanya subhat. Kalau saudara pengen gak bingung, campur aja. Udah pasti najis semuanya. Udah tayamum. Udah enggak? Biar enggak stres. Maka kalau ngomongin barang subhat, rentetan agamanya tingkatan subhat ada 5, saudara. Ini rentetan subhat. Supaya kita paham. Ada 5 macam tingkatan subhat. Sebelum kita menghindarinya bagaimana? Nah ini dia. Nah ini kita ngaji berbicara malam hari ini lanjutan pertemuan yang lalu bahwa
perkara itu ada 3, ada halal, ada haram, ada Nah, kita ngomongin subhat malam hari ini materinya. Subhat itu ada 5 tingkatan, ada 5 level subhat. Yang pertama nih, subhat itu barang yang kudu dijauhi. Sebaiknya kita kudu menghindari. Sebaiknya. Kenapa? Karena kalau kita mengerjakan bisa-bisa terjebak pada yang haram. Tuh, maka sebaiknya dijauhi. Ini pada kajian tasawuf namanya bab waro, apik. Jadi sebaiknya dihindari. Kenapa sebaiknya dihindari? Bila dikerjakan khawatir terjebak pada haram. Contoh, kita makan di daerah non-muslim. Ada daging sapi. Kita bingung, nih daging sapi apa B2 nih? Sapi apa B2? Yang model begini nih tingkatan pertama. Barang yang sebaiknya dihindari. Khawatir terjebak pada yang haram. Khawatir daging babi. Jadi bagusnya famanittaqas syubuhati faqad istabro'a lidinihi wa irdi. Siapa yang menjauhi perkara subhat, dia telah membebaskan, menjaga betul agama dan kehormatan dirinya. Jadi kalau ragu nih daging sapi apa daging babi, bagaimana caranya? Ambil tempe. Begitu caranya. Ambil apa? Yang nyata-nyata itu al-halalul bayyin. Tempe aja. Udah, enggak usah bingung. Kalau kayak begitu. Itu namanya menjaga kehormatan agama. Sebaiknya dihindari. Dihindari. Yang kayak begitu. Biar apa? Biar enggak terjebak pada yang haram. Jangan hindari. Begitu. Ini perkara subhat. Kayak belakangan ini yang suka disebut nasab tuh. Itu subhat begitu tuh. Saudara yang pasti aja pikirin nasib. Ini masih belum jelas nih. Masuk surga, masuk neraka kita. Bener nggak? Udah pikirin nasib aja. Udah biar saudara selamat. Zaman akhir. Jadi repot, digoyang sana, goyang sini, jadi puyeng saudara. Maka kemarin tuh saya jelasin, udah balikin di akhirat aja begitu orang awam. Biar apa? Biar selamat, begitu. Untuk menjaga keselamatan, udah. Masih mending kita kesalahan di dalam menghormati dibanding kesalahan di dalam mencaci maki. Udah jangan, jaga mulut gitu. Bahaya. Udahlah itu materi sebelumnya udah kita bedah juga. Yang kedua, barang yang nyata asalnya boleh, cuman kita ragu. Ini juga subhat. Yang kayak begini, asalnya boleh, kemudian ragu. Ini juga jadi sama hukumnya. Bagaimana nih? Maka bila ini yang muncul subhat karena ragu, ambil yang yakin. Tuh begitu. Contoh. Kita sih udah wudu, cuman ragu nih ya. Batal apa belum? Kalau udah batal, enggak boleh sholat, kudu wudu dulu. Kalau belum batal, boleh sholat tanpa wudu lagi. Wong masih punya wudu.
ambil yang yakin. Batal belum, asalnya punya wudu. Karena asalnya punya wudu berarti belum batal. Sholat begitu. Sholat. Tapi kalau yang muncul wudu belum, asalnya ya belum. Yang kayak begitu kudu wudu. Tapi kalau saudara batal belum, asalnya belum batal karena asalnya punya wudu. Saudara ngeganggu, agama bilang begitu. Tapi kayaknya batal dah. Tapi agama bilang, oh nah orang batal belum, ya belum. Kalau gua sholat ngeganggu. Kalau saudara ngeganggu, saya ajarin cara yakinnya. Pegang aja burungnya, pegang. Kek. Begitu kalau saudara kayak begitu mulu umah. Diajarin agama suruh yakin aja susah amat. Udah yang yakin aja. Lu pegang burungnya. Udah. Ya wudu. Yang enggak mantep sama agama kayak begitu. Waduh. Begitu. Nyari ribet amat hidup. Gitu. Asalnya boleh. Kita ragu. Muncul. Yang kayak begitu. Ambil yang yakin. Kayak begitu. Ketiga, ragu-ragu antara halal dan haramnya. Ini tingkatannya nih. Bila muncul ini, ragu-ragu halal haram sebaiknya ditinggalkan supaya agama selamat. Kayak tadi tuh, daging sapi. Udah dah. Kalau daging sapi jelas, kalau daging babi cuma ragu ini. Rada mirip ini potongannya. Kata kita. Begitu, mirip begitu. Nah, yang kayak begitu hindari begitu. Ada ayam, ini kita matinya bagaimana ini motongnya? Dicutik doang. Apa dipotong? Kalau dicutik doang haram, hulkum dan mariknya enggak putus, urat napas, urat makanannya enggak putus, haram, cutik doang. Kalau dipotong halal, jelas. Cutik haram. Cuma kita enggak tahu nih. Tinggalin biar enak. Saudara beli aja. Ayam hidup potong. Jelas. Halal. Begitu kayak begitu. Jadi biar kita nggak bingung. Yang kita ragu-ragu halal haram, ragu-ragu tinggalin. Kayak saudara, saya ngeri deposit ini takut haram doang. Kalau riba haram. Begitu kalau jual beli ya halal. Tapi saya ragu ini. Udah nggak usah. Nih, maka saya ajarin caranya. Jangan sampai separuh. Ada yang separuh nih terkait bunga bank. Saya udah jelasin panjang itu. Saya nggak ambil tuh bunga deposit. Kenapa emang? Saya ngeri takut masuk riba. Oh iya bagus, ini warok namanya. Cakep, kata kita. Cakep. Terus bagaimana? Ente nggak ambil tuh. Bunganya buat siapa? Saya kasih sama teller. Teller tuh ya petugas bank dah. Begitu karyawan bank. Saya bilang ente salah dalam agama. Duh, saya nggak makan. Kok salahnya di mana? Saya ini apik, bukan apik. Bukan begitu cara warok. Ntar kita jelasin. Kita tingkatan warok, tingkatan subat dulu masalahnya. Begitu. Namanya ente ini egois dalam agama. Kenapa ente nggak ambil bunga deposit? Saya takut riba. Udah cakep. Kalau riba kan nanti masuk neraka. Ya itu udah cakep. Artinya ente nggak mau masuk neraka kan? Betul. Saya nggak mau masuk neraka. Oh begitu, baik. Tapi duitnya dikasih petugas bank. Maknanya nggak apa-apa saudara ente muslim yang lain masuk neraka. Yang penting bukan gue.
Ini namanya orang agak benar. Agak benar. Agak benar namanya. Yang penting gua yang masuk surga, tetangga masuk neraka kek. Bukan begitu muslim. Namanya ente ngejerumusin orang lain masuk neraka. Jadi bagaimana cara yang benar? Nah begini, kalau ente mau benar-benar nggak mau makan, bunga bang tuh nggak mau makan, begitu, ente ambil bunganya, ambil, muanya deposit tuh, ambil muanya, terus duitnya buat bikin WC umum, buat ngaspal jalan, buat fasilitas umum muanya, bikin taman. Yang semua orang pakai. Begitu. Itu namanya baru benar. Duitnya yang diambil. Jangan dimakan. Buat got rusak. Betulin. Itu namanya baru benar. Jangan ente petugas bank ente suruh masuk neraka. Yang penting masuk surga. Nggak benar. Kalau kayak begitu nggak benar. Kalau ente mau nggak mau. Ambil juga. Beri buat fasilitas umum. Bikin pangkalan. Bikin apa di kali itu, atau nanggu lagi biar ada tinggi, begitu. Nggak apa-apa. Yang semua orang menikmati, nggak apa-apa. Buat fasilitas umum begitu. Tuh kayak begitu. Tuh namanya benar, begitu, benar ente. Tapi jangan sampai ente kasih petugas bank mananya ente biar dia masuk neraka, ente masuk surga, egois. Bukan begitu caranya, bukan begitu, bukan begitu, nggak benar begitu. Tapi waktu masjidnya disumbang sama bank, diterima. Ini bagaimana ini? Ini nggak benar nih. Gitu. Yang benar aja, harus paham. Tapi saya udah panjang itu hukum bunga bank itulah, bukan pada kajian kita malam hari ini. Yang keempat, yang sunat kita menjauhkannya sunat dijauhi. Seperti mana orang ngewarung juga judi, slot juga slot. Tahu nggak slot? Ah begitu. Judi togel juga, begitu, togel juga. Jadi ngewarung juga, judi juga, bagi duit sama kita. Ini bagaimana? Duit ini bisa aja yang dibagi sama kita hasil judi, haram kita terimanya. Bisa juga dari keuntungan dagang, halal kita terimanya. Ini bagaimana nih? Ya bagusnya nggak diambil. Nih duitnya rada remeng-remeng, remeng, begitu, remeng, begitu, remeng. Ini jangan diambil kalau remeng kayak gini, repot, begitu, 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 gitu. Tapi kalau dia bilang ini bang duit ini dari hasil judi, itu namanya haram murni. Kalau dia bilang ini dari warung, halal murni. Cuma kita nggak paham nih, duit yang dibagi nih, dia pegawai negeri juga, dia judi juga. Cuma ngasihnya kalau tanggal 1 masih ada mending nih, gajian, begitu. Ini masalah tanggal 15 ini, duit dari mana ini, begitu. Kita harus pikirin, ini bagus saya hindari yang kayak begitu tuh. Biar kita jelas, nih, biar kita begitu. Yang ketiga, yang kelima, makruh dijauhinya. Makruh dijauhinya, yakni sunat dikerjakannya. Diambilnya sunat. Kalau dijauhinya makruh. Seperti mana? Seperti menghindari kelonggaran agama. Ada kita pergi ziarah Wali Songo, ada sholat jamaah qashar. Kata kita, gua mau gak dah jamaah qashar. Ogah. Ini ambil. Orang dikasih diskon. Barang 100.000 dijual 50.000 kagak mau. Pengennya 100.000 juga. Orang songong. Bener enggak? Dikasih diskon kagak mau. Orang apa namanya? Songong. Ambil.
Orang dikasih diskon sama Allah, gua ogah. Begitu. Ngapain diskon? Ya Allah, songong ente. Inna Allah yuhibbu an yukhadha birukhasihi kama yuhibbu an yukhadha bi'azaimi. Allah tuh demen hambanya ambil kelonggaran yang Allah kasih. Ambil. Sebagaimana Allah demen juga ngambil hukum asalnya. Ini berbicara barang subhat. Jadi sehingga bagaimana kata Nabi untuk ngadepi barang subhat, ngaji malam hari ini, famanit taqas syubuhati faqadis tabro'a lidinihi wa irdi. Siapa saja orangnya yang menghindari perkara subhat, dia selamat agamanya. Artinya sikap waro itu apa ya? Apik, preventif adalah sikap akhlak yang paling mulia yang harus dijalankan seorang muslim dalam hidup dan kehidupannya. Itu begitu. Karena itu seorang manusia ketika dihadapkan oleh dua pilihan yang baik, dua pilihannya baik, yang ini baik, yang ini baik, maka dia harus pilih yang terbaiknya. Kalau ada dua hal negatif, dua-duanya negatif, sikap waro, pilih yang terburuknya. Begitu tuh. Supaya kita benar. Begitu tuh. Sebab apa? Sebab Islam didasarkan atas mendatangkan maslahat dan menolak kemafsadatan. Islam. Ini yang harus dipahami. Sehingga waro, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Tabrani daripada Sayyidina Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala an. Kata Rasulullah bilang begini, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah wa khairu dinikumul wara. Keutamaan ilmu lebih tinggi daripada keutamaan ibadah. Orang alim sama orang abid, tukang ibadah tinggian orang alim. Tapi sebaik-baik agamamu yaitu tindakan preventif. Tindakan hati-hati. Satu hari di dalam Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di kasur di rumah Siti Aisyah. Nemu kurma. Ada kurma di kasur, waktu diangkat ada kurma satu butir. Diambil Nabi, mau dimakan. Diambil, nih ada kurma, mau dimakan. Pas mau dimakan kata Nabi, saya khawatir nih kurma kita apa kurma zakat titipan orang. Enggak jadi dimakan. Itu namanya waro. Nabi, waro, apik. Sayyidina Abu Bakar begitu, punya pembantu. Abu Bakar ini paling hati-hati dalam agama. Pembantunya ini kalau ngasih makan nanya dulu, dari mana ini? Dari mana? Begitu. Selalu dari mana? Apa aja kalau makan dari mana sumbernya? Satu hari Abu Bakar lapar. Lapar banget perutnya. Dikasih makanan sama pembantu. Dia makan aja. Sama pembantunya Abu Bakar. Makan. Udah masuk perut, pembantunya nanya, Tuan, biasanya Tuan itu nanya. Kalau dikasih makanan dari mana sumbernya. Kok sekarang kagak nanya? Waduh, ana lapar. Iya. Baik, ini dari mana makanan ini? Dulu ana sebelum kerja sama Tuan jadi dukun. Jadi dukun. Dikit-dikit ngomongnya ana makoli. Begitu. Ana ini dukun dulunya. Dukun. Dulunya ana jalanin ilmu perdukunan. Banyak yang kemudian enggak bayar. Waktu datang ke saya tuh ngutang. Nah, ini salah satu orang yang punya utang. Dia kemudian ngasih makanan karena belum kebayar. Jadi ini bayaran dari hasil perdukunan. Jadi makanan nih. Kata Abu Bakar. Oh begitu. Abu Bakar tahu tentang perdukunan, kagak boleh. Begitu.
Maka Abu Bakar tangannya dimasukin ke mulutnya. Iya, dilolok sampai muntah. Kata pembantunya berdalih, Tuan nggak tahu yang masuk itu tadi barang ini apa haram apa halal, kan nggak apa-apa. Saya ingat Nabi bilang, kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, neraka pantas buat itu. Saya ngeri masuk neraka. Maka dilogok-logok, sampai jungkir-jungkir Abu Bakar. Sampai muntah seluruhnya makanan yang dimakan. Sampai kayak begitu tuh. Menjaga dirinya daripada barang subhat. Sampai kayak begitu. Enggak kayak kita yang agama harganya murah. Ya Allah, zaman sekarang jangankan barang halal, barang haram aja begitu ya, susah tuh ngomong begitu tuh, bisa murtad. Enggak mungkin Allah kasih hambanya dari yang haram, enggak mungkin. Mesti yang halal ada, yang haram ada. Cuman bedanya pengen buru-buru dapat, ini jadi masalah. Lah orang jadi pegawai negeri jelas sebelum kita masuk, golongan 2A berapa, 2B berapa, 2C berapa, 2D berapa, ganti lagi 3A. Itu sebelum masuk udah ada gajinya. Udah ada catatannya, udah ada. Sekian. Kalau kita ngandelin jadi pegawai aja, ya Allah, udah pensiun cukup buat bayar listrik, bayar air, udah bagus. Bener nggak? Ini yang saya curiga punya kata ketawanya. Emang begitu. Kalau pengen banyak mau dagang, bener nggak? Dagang. Orang udah ketakar semuanya. Maka tolong jaga kehormatan agama. Warok, apik dalam agama. Jangan asal. Ngeri. Jangan asal. Biar jelas. Sebab kalau kita asal, bahaya. Itu Sayyidina Abu Bakar itu. Sampai kayak begitu. Sampai dulu Sayyidina Ibrahim bin Adham, ente kagak minum air Zam-Zam. Nah ini yang jadi masalah nih. Saya mau terangin ini. Ibrahim bin Adham bilang, enggak mau minum air Zam-Zam. Ane enggak bawa embernya. Kalau ane punya ember sendiri aja, air Zam-Zam halal murni. Cuman ember ini punya siapa? Ini yang saya mau bilangin untuk supaya saudara selamat nih. Tentang Zam-Zam. Saya selalu berpesan kalau di Mekah itu, kalau mau ngambil Zam-Zam dari keran, dari keran. Silakan yang dari keran boleh dibawa pulang. Tapi jangan yang dari galon. Galon coklat tuh. Galon coklat itu petugasnya tuh ngasih buat yang minum di masjid. Niatnya sedekah buat yang di masjid kalau kehausan, biar enggak keluar niatnya. Maka yang di dalam tuh kita ambil, yang di galon tuh isi pakai aqua botol tuh, bawa pulang. Nah, ini masalah. Ini ngasih minumnya buat yang di masjid, bukan buat yang dibawa pulang. Ini menyalahi nggak ini? Menyalahi. Kalau di pegawai negeri itu korupsi itu. Begitu. Ini nih daripada kita khawatir. Udah kalau mau bawa pulang dari luar aja tuh, dari keran-keran tuh. Jangan dari sini. Ini kalau minum buat di masjid aja. Karena ini buat ini. Saya selalu bilang jangan dari masjid itu, jangan. Ujungnya pulang umroh puyeng juga. Katanya umroh itu bikin banyak rezeki. Kok gue stres juga. Jangan-jangan ada yang salah kita. Pada jalannya ini. Ini yang kita harus jaga-jaga. Karena ini biar kita halal murni ada. Haram murni ada. Gitu tuh. Yang syubhat. Kita ini barang nih syubhat ini. Yang galon ini. Jangan dibawa pulang. Orang dia dohirnya ngasih minum buat yang di dalam. Kalau di dalam boleh minum sepuasnya. Sian manggul-manggulnya. Begitu. Dia membuat manggul tuh buat ngasih minum yang di dalam. Ente kalau pengen bawa pulang, ambil yang dari, kan banyak tuh di keran tuh. Di luarnya
Dari situ aja, berapa juga boleh. Begitu, udah diatur. Ini buat sedekah, buat yang ini. Begitu, biar kita rapi. Biar kita jangan asal-asalan mentang-mentang rumahnya dekat masjid. Itu ya Allah nyuci motor pakai air masjid. Begitu, sian saya. Begitu. Ampe dia. Apa itu? Oh, ngecas HP ya. Begitu, pakai listrik masjid lagi. Begitu HP-nya. Ya Allah, pantas saja dagang rugi. Janganlah. Kalau masjid mau taruh di luar tuh. Ini buat orang yang mau ngecas HP. Ini kotak amalnya loh. Ini biar jelas. Yang kayak begitu. Karena kasihan juga. Kita ini biar rapi-rapian dikit dalam agama. Jaga perkara subhat. Itu mencas saya. Yang kayak begitu. Begitu. Yang kayak begitu. Gua sih pengurus, ngurusin kagak, adanya di Idul Adha doang. Waktu Idul Adha ada pengurus, banyak itu biasanya. Kalau Idul Adha, jangan dihitung Idul Adha, hitung pengurus masjid, muka adzan subuh. Soal subuh tuh, ada berapa tuh? Itu pengurus tuh. Soal subuh tuh. Jangan di Idul Adha. Kalau Idul Adha banyak biasanya, benar enggak? Nah, ini yang harus dijaga. Setiap raja ada tanah larangan. Tanah larangan Allah yang diharamkan. Jangan dekati subhat, sebab terjebak subhat bisa terjebak pada yang haram. Kayak orang main di pinggir jurang, bisa-bisa kecebur juga. Hindari subhat. Inilah warok. Warok itu hindari subhat, khawatir terjebak pada yang haram. Yang lebih tinggi, hindari barang yang boleh-boleh, khawatir terjebak pada subhat. Itu warok yang paling tingginya warok. Warok ini ada 3 tingkatan. Tingkatan paling rendah warok, hindari yang haram. Itu paling rendah tuh. Nomor 3, terendah, hindari yang haram. Ini warok wajib. 2, hindari barang subhat, khawatir terjebak pada yang haram. Ini warok sunat nih, tinggi nih. Ini warok akhlak. Yang ketiga, hindari barang halal, berlebihan barang halal, khawatir terjebak pada subhat. Ini yang paling tinggi. Biar gampang, saya mau ajari nih bab ini sebagai penutup. Saudara kalau makan, nih kalau makan, udah disediain tuh sama bini segala macam. Saudara jangan pakai nanya, makan yang ada. Makan yang ada. Jangan ini mudah ada semuanya. Sambelnya mana? Kurang warok, kurang warok. Begitu udah yang ada aja tuh. Nggak kelihatan itu ada opor ayam, ada daging, ada ini, ada ini. Masih nanya juga yang kagak ada. Kurang syukur banget sama nikmat Allah. Udah yang ada aja nikmati. Udah jangan pakai macam-macam. Biar nggak puyeng hidup. Gitu. Hidup ini murah, yang mahal gaya hidup. Gara-gara gaya hidup stres gitu. Udah apa adanya. Udah. Jangan gaya hidup. Kebutuhan hidup. Kalau ngikutin kebutuhan hidup cukup. Cukup kita. Cukup kebutuhan. Nggak usah banyak gaya-gaya. Begitu. Kopi putih. Udah. Murah 3.000. Kopi putih. 3.000 segelas. Tapi kalau white kopi. Wah Allah. Pakai bahasa Inggris. 15.000. Ini gaya hidup. Padahal sama juga itu. Sama aja. Ini merek-merek doang. Begitu. Bahasa-bahasa doang. Buat apaan? Udah sama aja. Sama aja. Kalau bininya pengen makan, bang, sekali lagi kayak orang tuh. Makan di luar rumah. Ambil. Besok pagi. Ambil tikar. Taruh tuh di depan tuh. Gitu. Mau ngapain? Makan di luar rumah. Sama aja, yang penting sehat. Gitu. Yang penting sehat. Sama aja. Yang penting sehat. Begitu. Kalau di rumah aja, kalau bini telat marah-marah, lama banget ngasih makan. Tapi di restoran aja, diam aja lama, banget setengah jam sampai nungguin. Ini makan ini enak banget. Enak karena ente udah lapar, setengah jam nungguinnya. Begitu. Bener nggak? Udah dah 50.000 cukup buat masak sekeluarga kalau di rumah. Enak. Jangan dibikin susah hidup. Kalau ente pengen gaya-gaya hidup, aduh stres. Saya pengen orang-orang foto-foto aja di restoran bintang 5, foto cekrek, selfie, kirim di grup. Temennya keren nih, yoi, padahal foto doang. Yang kagak.
Biasa aja. Biar kita ini jangan terjebak pada subhat. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah, kita bisa menghindari perkara yang subhat, dan kita bisa menghindari perkara berlebihan pada yang halal, khawatir terjebak pada yang subhat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala khairil Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.